Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita bentuk tubuh yang sempurna, yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala titipkan sebagai amanah banyak kebaikan-kebaikan untuk kita usahakan dalam hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati manusia semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini, hati manusia merupakan asal tempatnya kebaikan. Hidayah asalnya dalam hati. Kemauan mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya asalnya dalam hati. Perbaikan yang pertama dan utama asalnya dalam hati. Yang kalau sudah baik maka akan memperbaiki semua anggota badan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan perbaikan hidup bagimu. Mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagimu. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menghalangi seorang hamba dari hatinya. Dan hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Ketika menjelaskan makna ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, Allah menutup atau menggandengkan perintah untuk memenuhi seruannya dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi seseorang dari hatinya. Apa maksudnya? Kata beliau. Beliau menyebutkan maknanya adalah annal istijaba asluha fil qalbi fala tanfa'ul istijabatu fil badani dunal qalbi. Asal dari kemauan mengikuti petunjuk Allah, memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, istijabah adalah di dalam hati manusia. Maka tidak bermanfaat anggota badan yang seperti mengikuti petunjuk Allah kalau tidak bersumber dari dalam hatinya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangannya dalam agama, maka itu adalah bersumber dari ketakwaan yang terdapat dalam hati manusia. Ketakwaan asalnya dalam hati. Sebagaimana tadi, al-istijabah memenuhi seruan Allah dan Rasulnya asalnya dalam hati. Ayat Al-Quran yang lain yang menegaskan hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang musibah dan bagaimana menghadapinya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Memberikan hidayah untuk hatinya. Menunjukkan apa? Asal hidayah adalah hidayah yang terdapat dalam hati. Coba lihat ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita semua, asal kebaikan itu tempatnya dalam hati. Itulah sebabnya kenapa perhatian kita untuk mengusahakan kebaikan yang hakiki dalam diri kita harus dimulai dengan perbaikan hati. Pembersihan hati dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Coba lihat makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sewaktu beliau bersabda, at-taqwa hahuna. Wa asyara ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu terletak di sini. Dan beliau menunjuk ke dalam hati, ke dalam dada beliau
3 kali. Takwa terletak di sini, takwa terletak di sini, takwa terletak di sini. Tentu bukan berarti maksudnya anggota badan itu tidak mencerminkan takwa, tidak. Tidak perlu anggota badan dalam rangka untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, tidak. Tetapi maksudnya, ketakwaan yang hakiki itu adalah yang pendorongnya dari dalam hati. Pendorongnya keimanan, kecintaan kepada Allah, takut dan berharap kepadanya. Yang semua merupakan amalan hati. Kemudian buahnya terlihat pada anggota badan manusia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam kitab beliau Al-Fawaid, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi. Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Ketahuilah, sungguh seorang hamba hanyalah bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah dengan hati dan tekad dalam jiwanya. Bukan cuma sekedar dengan amalan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki kata beliau, taqwal qulub, takwa yang terdapat dalam hati, bukan cuma sekedar yang tampak pada anggota badan manusia. Berarti beliau ingin jelaskan apa yang dilakukan oleh anggota badan belum tentu sumbernya karena takwa. Makanya ada orang yang beramal tidak ikhlas. Ada orang yang beramal karena pamer, bukan karena takut kepada Allah atau mengharap keutamaan darinya. Banyak motivasi atau tendensi manusia dalam beramal. Disinilah kita mengetahui pentingnya kenapa kita harus mengusahakan perbaikan hati. Karena hati itu adalah sumber yang menampung kebaikan. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih memperumpamakan, menganalogikan hati itu seperti wi'a, bejana atau mangkuk yang menampung sesuatu. Beliau berkata, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu ibaratnya seperti bejana, seperti mangkuk yang menampung. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya, yang paling besar tempat kosongnya untuk siap diisi dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan rasa takut, berharap dan cinta kepada Allah. Yang mana hati kalau telah memiliki perasaan tersebut, dengan sendirinya anggota badannya akan dipengaruhi untuk baik dan untuk selalu lurus ketika amalan anggota badan tersebut menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, semua anggota badannya akan baik. Kalau buruk, maka semuanya pun akan buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita ketahui kenapa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah perhatian mereka untuk memperbaiki hati, upaya untuk mensucikan jiwa, menghilangkan kotoran-kotoran penyakit hati, itu lebih mereka utamakan daripada sekedar memperbanyak kuantitas amalan anggota badan tanpa ada perhatian untuk membenahi hati, menghilangkan kotoran-kotorannya, menyempurnakan masuknya iman dan pengaruh kebaikan pada hati tersebut. Inilah bedanya orang yang paham ilmu agama, yang memahami Al-Quran dan yang tidak memahaminya. Perhatian mereka terhadap apa? Nah, ini merupakan nasihat bagi kita semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar akidah yang benar? Kita harus mengenal tauhid, mengenal keimanan, unsur-unsur yang menyempurnakan iman, yang menyempurnakan ketakwaan, penghambaan diri kepada Allah. Karena itu adalah perbaikan asal pada hati kita yang akan mempengaruhi semua anggota badan manusia dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini perhatian bagi kita semua agar kita tahu bagaimana cara meningkatkan kualitas amal. Coba renungkan ucapan yang terkenal dari salah seorang tabi'in yang mulia, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, yang mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati salatin walau siyamin walau sadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidaklah mengungguli keutamaan
sahabat yang lainnya dalam kedudukan di sisi Allah bukan hanya sekedar dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya bersedekah, tetapi karena sesuatu yang kuat yang menancap dalam hati beliau. Maka dari sini kita tahu cara memperbaiki diri, cara untuk membenahi diri, meningkatkan kualitas ibadah kita, menjadikan kedudukan kita semakin utama dan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi sebab untuk kita mengetahui apa yang harusnya kita perbaiki terlebih dahulu, tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Muqallibal Qulub, yang maha membolak-balikan hati manusia. Kita akan dimudahkan untuk meraih kedudukan ini, memulai perbaikan dari hati, kemudian mempengaruhi kebaikan tersebut pada semua anggota badan manusia. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai Allah yang maha kuasa memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Maka demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.